Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang selanjutnya ialah mengenai pendugaan parameter. Pendugaan ialah proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Sedangkan penduga ialah suatu statistik yang digunakan untuk menduga suatu parameter. Kemudian estimasi ialah pengukuran terhadap nilai parameter atau populasinya dari data sampel yang diketahui. Untuk simbol-simbol parameter dan penduga ya perbedaannya di sini sudah sangat jelas, dapat Anda tuliskan di catatan dan pahami secara mandiri. Kemudian ciri-ciri penduga yang baik ialah pertama tidak bias, yang kedua adalah efisien, yang ketiga adalah konsisten. Kemudian jenis-jenis pendugaan berdasarkan cara penyajiannya ada dua, yaitu pertama adalah pendugaan titik, yang kedua adalah pendugaan interval. Selanjutnya jenis-jenis pendugaan berdasarkan parameternya ada tiga. Yang pertama adalah pendugaan rata-rata, yang kedua adalah pendugaan proporsi, dan yang ketiga adalah pendugaan varians. Nah, kita bahas terlebih dahulu untuk pendugaan interval rata-rata. Yang pertama adalah untuk sampel besar atau N lebih dari atau sama dengan 30. A. Untuk populasi tidak terbatas atau populasi terbatas yang pengambilan sampelnya dengan pengembalian dan standar deviasi diketahui atau N per N besar kurang dari atau sama dengan 5%, maka Anda bisa gunakan rumus berikut. Nah, yaitu intervalnya ya, di sini rumusnya mu lebih dari X bar min Z alpha per 2 kali standar deviasi per akar N, dan mu kurang dari X bar plus Z alpha per 2 kali standar deviasi per akar N. Untuk penjelasan ke gambar kurva dapat dilihat pada slide berikutnya. Kemudian langsung dilanjutkan contoh yang pertama dapat dibaca, rata-rata IP sampel acak 36 mahasiswa tingkat S1 adalah 2,6, hitung selang kepercayaan 95% dan 99% untuk rata-rata IP semua mahasiswa S1. Ada syarat, anggap bahwa standar deviasi populasinya adalah 0,3. Nah, solusi yang pertama di sini adalah Anda tulis dulu apa yang diketahui. Maka yang diketahui pertama adalah X bar yaitu 2,6. Selanjutnya adalah standar deviasi yaitu 0,3. Nah, di sini ada Z 0,025 sama dengan 1,96 dan Z 0,005 sama dengan 2,575. Dari mana didapatkan? Nah, di sini kita buka untuk tabel distribusi Z. Ya, untuk kita membantu mencari nilainya, kita buka tabel distribusi Z. Ya, jika interval keyakinan itu adalah 95%, maka artinya alfa atau tingkat kesalahan yang Anda miliki adalah 1 min 5% atau 100% dikurangi 95%, yaitu adalah 5% atau dalam desimal 0,05. Nah, Z alfa per 2, maka alfa per 2 atau setengah alfa kita dapatkan setengah dari 0,05. Anda bisa lihat perhitungannya di sini. Setengah dari 0,05 kita dapatkan 0,025. Nah, maka luas Z kita ambil untuk tabel distribusi dengan luasan kurva setengah ya. Nah, maka luas Z sama dengan 0,5 dikurangi 0,025. Maka sama dengan 0,475. Nah, di sini Anda harus cari titik-titik di dalam tabel ini yang nilainya tepat 0,475. Maka Anda dapatkan di sini. Nah, ketika Anda dapatkan ini, nilai di barisnya adalah, kalian lihat barisnya ternyata di sini adalah 1,9 dan di atas adalah untuk kolomnya 0,06. Maka dapat disimpulkan, maka untuk Z 0,025 adalah sama dengan 1,96. Nah, selanjutnya yang tadi untuk interval keyakinan 99%. Maka artinya alfa atau tingkat
kesalahannya adalah 100% kurangi 99%, yaitu 1%, atau kalau desimalnya adalah 0,01. Kemudian Z alfa per 2, maka setengah alfa yaitu setengah dari 0,01, maka didapatkan 0,005. Nah, maka luas Z 0,5 dikurangi 0,005 sama dengan 0,495. Di mana itu 0,495? Oh, ternyata 0,495 adalah antara 0,4949 dan 0,4951. Nah, di antara ini, maka kita ambil titiknya adalah pertama yang ini 0,4949 ya, barisnya adalah 2,5, kolomnya adalah 0,07. Maka kita dapatkan 2,57 ditambah dengan untuk yang 0,4951, 2,5 titik atasnya adalah 0,08, maka kita dapatkan 2,58. Karena 0,495 itu diantaranya, maka kita cari dari 2,57 ditambah 2,58 dibagi 2 akan sama dengan 2,575. Kembali ke soal ya, ini untuk penjelasan mendapatkan Z 0,025 dan Z 0,05. Nah, selanjutnya untuk selang kepercayaan 95%, rata-rata IP semua mahasiswa S1 tinggal dimasukkan ke rumus, yaitu X bar min Z alfa per 2 kali standar deviasi per akar N ya, yang sebelah kiri, maka tinggal disubstitusikan 2,6 dikurangi 1,96 dikalikan 0,3 per akar 36. Untuk sebelah kanan sama, cuma di sini tandanya adalah positif. Maka setelah dihitung didapatkan nilai intervalnya adalah mu lebih dari 2,5 dan mu kurang dari 2,70. Artinya apa? Artinya adalah bahwa dapat dipercaya sebesar 95% bahwa rata-rata IP semua mahasiswa S1 adalah 2,5 hingga 2,7. Untuk interval kepercayaan selang kepercayaan 99% sama, cuma digantikan di sininya adalah menjadi 2,575, maka didapatkan mu lebih dari 2,47 dan mu kurang dari 2,73. Artinya apa? Artinya bahwa dengan tingkat kesalahan 1% dapat dinyatakan bahwa rata-rata IP semua mahasiswa S1 antara 2,47 hingga 2,73. Nah, nanti jika ada soal lain dengan syarat populasi terbatas, pengambilan sampel tanpa pengembalian, dan standar deviasi diketahui atau N dibagi dengan N besar itu lebih dari 5%, ya, maka Anda gunakan rumus berikut. Ya, jadi Anda gunakan rumus yang ini. Kemudian untuk sampel kecil atau N kurang dari atau sama dengan 30, Anda dapat gunakan ini. Maka nanti distribusi yang Anda gunakan adalah distribusi T. Untuk ilustrasi 2 saya rasa sama dengan ilustrasi yang pertama ya. Cara mencarinya ya bisa Anda baca sendiri. Untuk pendugaan parameter interval rata-rata cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.